Pemirsa, aksi pencurian motor di depan pos RW di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV. Dua pelaku nekat beraksi di siang bolong saat ramai aktivitas warga. Aksi pencurian motor di siang bolong terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang berboncengan sepeda motor dan mengincar motor yang terparkir di depan pos RW. Satu pelaku berperan memantau lokasi dan memastikan aksi mereka tidak terpergok warga, sementara satu pelaku lainnya sebagai eksekutor. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Korban mengaku baru menyadari motornya telah raib saat korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online hendak mengantarkan orderan. Sekitar jam setengah 3, tapi saya sadar jam 3. Waktu saya lihat motor ada dua harusnya nih bang, Genio sama Beat. Nah motor saya yang Beat yang hilang. Berbekal bukti rekaman CCTV dan kepemilikan surat kendaraan, korban pun telah melaporkan kasus kehilangan motor ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para warga dihebohkan dengan kemunculan ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Ular ditangkap warga saat memangsa kucing di pekarangan belakang rumah. Warga di Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Saat ditangkap warga, ular tersebut sedang memangsa kucing di pekarangan belakang rumah. Penemuan ular kemudian dilaporkan ke petugas Babin Kantipmas dan diteruskan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Warga mengaku baru pertama kali melihat kemunculan ular besar di desanya dan tidak ada yang merasa kehilangan hewan ternak akibat dimakan ular. Ditangkap oleh warga, diamankan di salah satu rumah warga, dan kemudian tadi melapor kepada saya selaku Babin Kantipmas. Saya laporkan kembali ke Dinas Pemadam Kebakaran Pos Borno, sehingga petugas dari Pemadam Kebakaran tadi ke lokasi untuk mengamankan ular tersebut dan kemudian akan diamankan di pos pemadam kebakaran Borno. Setelah dievakuasi, ular sanca ini selanjutnya akan dilepas ke habitatnya di kawasan hutan lindung setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak pingsan akibat kepanasan saat antre membeli sembako murah di depan kantor Kelurahan Karadenan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Tegal, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, antrean beras murah berjalan ricuh dan saling berdesakan. Emak-emak ini pingsan akibat kepanasan saat mengantri sembako murah di depan kantor Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Emak-emak pun segera dievakuasi warga dan petugas ke lokasi yang jauh dari kerumunan. Ribuan orang rela antri berdesakan demi mendapatkan sembako murah akibat mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. 54.500, 55.000. Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu dengan ada harga beras murah ini Bu? Gimana nggak Bu? Ya syukurin aja lah. Sementara di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jawa Tengah, pedagang dan pembeli terlibat adu mulut saat digelarnya beras murah Bulog SPHP. Antrian yang semula tertib berubah ricuh setelah warga berdesakan hingga saling serobot. Akibatnya penjualan beras murah terpaksa dihentikan sementara hingga situasi kondusif. Kericuhan antri sembako murah juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang mak-mak nyaris pingsan kelelahan dan seorang balita menangis akibat terjepit di kerumunan massa. Petugas terpaksa mengevakuasi mereka untuk keluar dari kerumunan. Meski demikian, warga antusias mengikuti program pasar murah yang dilaksanakan pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Naiknya harga sejumlah komoditi pangan juga berdampak pada para pedagang warung makan.
Pedagang mengeluhkan mahalnya harga beras yang kini mencapai Rp800.000 per karung. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu warung nasi atau warteg yang memang biasanya ramai pengunjung, namun dikarenakan naiknya bahan pangan nasional, yaitu seperti beras, telur, daging ayam, membuat warteg yang memang saya kunjungi ini yang biasanya ramai menjadi agak sepi pengunjung. Kalau begitu saya akan langsung mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu pedagang warteg yang sudah saya temui hari ini, yaitu ada Mbak Aros. Selamat pagi Mbak, saya Ulin dari Ayus. Mbak, saya mau nanya nih, semenjak harga bahan pangan naik nih ya, contohnya seperti beras dan lain-lain, apakah warteg Mbak jadi sepi atau mungkin Mbak juga mengakalinya dengan cara menambah harganya jadi jauh lebih mahal atau seperti apa Mbak? Iya, kadang kan kalau orang makan harganya kurang pas gitu, kan biasanya saya genapin gitu. Terus juga kadang kan kalau ada orang mau makan nasi minta dibanyakin, kadang suka bingung, mau harganya dinaikin, takutnya nggak makan lagi ke sini, dimurahin, kitanya yang rugi kan. Terus juga kadang kalau kalau buat masalah nasi mah kadang susah gitu. Apalagi kalau buat berasnya habis mau beli lagi itu suka bingung buat ngatur duitnya Kak. Pemirsa, sekian obrolan saya dengan salah satu pedagang warteg yang memang mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pangan ini memang sangat dikeluhkan dan memang diharapkan pemerintah bisa menurunkan kembali harganya seperti harga normal. Dari Jakarta, Ulina Iyasya dan di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencari pembunuh bayaran diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang. Ironisnya pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga. Sungguh nekat kelakuan wanita 40 tahun ini. DV ditangkap petugas Polrestabes Palembang lantaran menyiram air keras dan menusuk Aminuddin dan Robani yang merupakan ayah dan anak hingga menderita luka bakar dan luka tusuk di perut. Tak sendiri, DV beraksi bersama 5 pelaku lainnya. 3 diantaranya sudah terlebih dulu ditangkap dan menjalani hukuman. DV yang merupakan residivis narkoba ini berperan sebagai pencari pembunuh bayaran dengan upah Rp30 juta dari pelaku yang dendam terhadap korban. Dimintai tolong dari orang yang saat ini sedang kita dalami, yang berada di lapas, sedang menjalani narapidana, karena akibat ada motif dendam, yaitu dendam kepada saudara Aminuddin. Orang yang ada di lapas tersebut saat ini statusnya sebagai narapidana. Atas perbuatannya, DV pun dijerat dengan pasal 355 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara petugas masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara seorang pria nekat curi pakaian dalam wanita yang tengah dijemur di Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara akibat mabuk berat, seorang pemuda yang bobol toko sembako dikunci oleh pemilik toko hingga tidak bisa kabur. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur di teras rumah warga di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Pelaku sengaja turun dari motornya lalu mengambil sejumlah pakaian dalam wanita. Usai melakukan aksinya, pelaku memasukkan hasil curiannya ke dalam celana yang dikenakan. Tidak sampai di situ, pelaku juga mengambil daster dan menyimpannya di bagasi motor. Aksi ini sempat dipergoki warga, namun pelaku segera kabur meninggalkan lokasi. Dia tidak memikirkan bahwa pada saat mencuri pakaian yang dijemur itu dilihat oleh tetangga, dan ternyata ketahuan yang ditahu itu pada saat tetangga saya yang teriak bahwa bilang nah kena kamera CCTV. Ya. Oh, jadi sempat kepergok sama tetangga ya yang si pelaku Pak. itu. Tapi pada saat kepergok langsung nih ditancap ke motornya. Oh, langsung tancap gas. Iya. Saat ini polisi masih menyelidiki rekaman CCTV dan meminta keterangan pemilik rumah untuk memburu pelaku pencurian jemuran warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dalam kondisi linglung, pemuda ini diinterogasi warga usai tertangkap membobol sebuah toko sembako di Jalan Raya Grobogan Solo, Desa Danyang Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Pemuda ini ditangkap saat tergeletak di gudang dalam kondisi mabuk berat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang diketahui berinisial AD melompat pagar dan mencongkel pintu toko.
Setelah berhasil masuk, pelaku merusak dan mengobrak-abrik seluruh isi dagangan toko. Aksinya diketahui saat pemilik toko hendak melaksanakan sholat subuh dan melihat pintu toko terbuka serta kondisi barang berantakan. Melihat pelaku tertidur, pemilik toko langsung mengunci pintu gudang hingga pelaku tidak bisa kabur. Seperti orang bingung, terus kelihatan ke belakang tuh terus tidur di gudang belakang sampai pagi, sampai yang tuan rumah itu bangun memergoki, terus dikancing, ditutup lagi biar nggak lepas. Ya, ngertinya kan orang asing masuk ditutup. Sebelum memasuki toko, pelaku bersama 4 rekannya asyik karaoke sambil menenggak minuman keras. Pelaku mengaku merasa memasuki toko majikannya dan tidak berniat untuk melakukan pencurian. Pelaku kemudian diamankan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk pemeriksaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.